Halo Sobat Explore, selamat datang di channel kita lagi bersama Explore Media dalam program pariwisata tentunya nih. Sob, bro, gan semuanya, Sobat Explore, kebetulan gue telah mengundang wanita-wanita cantik, ya itu Rani. Halo Ran. Halo. Rahma. Hai. Ya inilah sosok bidadari-bidadari yang doyan travel, yang doyan jalan-jalan. Gue langsung aja ya Ran ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Ya. Sorry kemarin kalau gue telepon, terus lu bisa baru jawab WA-nya tadi, terus gue mendadak juga ngabarin karena memang kebutuhan program saat ini. Gini. Sekarang kan isu pariwisata lagi hit-hitnya nih. Gue tanya Rani dulu ya, Maya, lu diem dulu. Boleh. Lagi hit-hitnya nih Ran, ya kan? Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah, kemarin sih gue udah dengar semua hotel, pariwisata, ya kan, macem-macem pasti tutup semua. Nah, lu kan doyan jalan-jalan tuh ya kan, doyan naik pesawat, naik mobil gitu kan. Kira-kira dengan situasi semacam ini, tanggap lo gimana? Sebenarnya sih sedih juga ya, terutama kan pariwisata itu salah satu sektor pendapatan devisa negara yang terbesar kan. Dengan adanya COVID ini, mulai dari pesawat, pariwisata, hotel, lalu tempat makan gitu kan, baik wisata alam maupun wisata buatan, semuanya kan terhenti ya karena untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Tapi jangan salah, kata siapa hotel semua tutup? Enggak, terutama di lokal ya, kan gitu. Kalau luar negeri kagak tuh? Luar negeri ya iya tutup, tapi maksudnya gini, untuk penerbangan ke luar negeri ataupun wisata-wisata ke daerah lain itu kan kita protokolnya sangat ketat ya, karena di pesawat gitu kan. Tapi untuk hotel-hotel lokal itu banyak yang masih menyediakan fasilitas untuk penginapan gitu. Jangan jadi salah. Masih bisa jalan ya? Oh masih bisa. Jangan. Lo nih ntar, lo demak tuh, lo nih, ya kan? Lo selaku orang backpacker nih ya, selama ini lo update Instagram gitu kan, di mana-mana di IG lo gitu kan. Kalau Rani kan tanggapannya ya biasa-biasa aja, masih bisa travel gitu kan, wira-wiri. Nah lo gimana man? Lo masih bisa jalan apa kagak? Bisa. Dengan dana seminim-minimnya kita bisa jalan. Maksud gue gini nih, ya lo kalau baca minim kan gue udah tahu, gitu kan? Lo baca minim banget gue tahu banget dong. Maksud gue, lo ada ini nggak sih? Wah, ini wisata ditutup, ya kan? Lo gak bisa pergi kemana-mana, sedang keinginan lo pengen jalan gitu kan? Gue harus kemana nih gitu kan? Terus di COVID kayak gini nih. Gitu, iya. Yang gue tangkap sih gini, destinasi wisata memang kan karena pandemi ini pasti dibatasin. Nah, kita siasatinya gini, nggak mesti harus ke tempat yang hiburan, kita masih bisa menikmati alam. Jadi bisa jalan-jalan sambil menikmati alam, itu pinter-pinter kita ngitung-ngitung nih bagaimana nggak bete-bete banget di dalam rumah, tapi itu bisa jalan-jalan dengan dana seadanya, dengan prosedur yang ada sekarang. Ikuti prosedur ya. Tetap ikut prosedur, kalau enggak kan kita dipus-pus. Jadi kan tetap nanti kita masuk kemana pun, misalnya kalau kayak aku nih udahlah mentok nggak bisa wisata yang bisa banyak orang, naik gunung itu kan dibatasi kan. Nah itu standarnya kan dari kita di pintu utama udah ada standarnya. Terobos kagak lo naik? Nggak boleh kan ada simaksi, nggak boleh, tetap ada prosedur ya, nggak boleh gitu. Nah gini ya kan, gue balik ke lo lagi Lerang gitu kan. Lu yang paling jauh, lu udah pernah jelajahi Indonesia udah dong? Indonesia udah alhamdulillah. Semua dari Sabang sampai Merauke lah. Oh ya, nggak semuanya lah. Nggak di gitu. Taman Mini kan? Nggak, Taman Mini. Yoi, Taman Mini udah 34 provinsi, Bo. Udah, oke. Nanti gue sambung lagi ya. Oke. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, kan, gitu kan. Lu mungkin udah salah satu penjelajah gitu ya, pergi kemana-mana gitu kan. Lu ini keluar negeri udah pernah dong? Pernah. Paling jauh kemana luar negeri? Ke Eropa Barat.
Yes. Itu di mana Eropa Barat? Praha. Jadi kan itu kan Eropa Barat itu kan jadi ada beberapa negara ya kan gitu kan. Nah itu pertama gue stay di Praha karena sebenarnya itu kan mereka negara bagian tuh kecil-kecil. Sebenarnya dekat-dekat kayak kita dari sini ke Bogor, kayak dari sini ke Bandung, ke Cirebon. Jadi sekitar perjalanan ke Jerman itu gue cuma 5 jam kayak gitu. Udah gitu dari Jerman ke Venice kan gitu kan, lalu ke Budapest. Itu dekat-dekat jaraknya itu nggak nyampe 10 jam lah, sekitar 5-6 jam. Sekali perjalanan kira-kira berapa puluh miliar loh sekali perjalanan? Enggak, jangan salah, jangan dipikir ya ibaratnya kita refreshing jalan-jalan traveling kayak gitu menggunakan anggaran yang besar. Terus terang selain biaya kita nyari tiket murah. Tiket murah? Iya. Gimana caranya? Gua promo-promo gitu? Ya, enggak kan gini. Kita kan banyak ya kayak aplikasi-aplikasi tiket. Nah, gue tuh pakai aplikasi luar. Ada satu aplikasi di mana dia itu bisa menjual tiket-tiket murah. Gitu. Kayak contohnya ke London, siapa pikir London mahal? 5 juta bos satu tiket, PP paling bisa 10 juta. Sobat Explore, catat ya. Nah. Jadi lu mau keluar negeri, ya kan? Mau kemana dengan biaya murah? Ada promo gitu kan sebagainya. Iya, betul. Nah, contohnya kan di situ, kayak hotel. Standar hotel di luar negeri itu beda sama Indonesia, gitu kan. Jadi walaupun mereka bintang 3 gitu kan, tapi mereka sangat bersih, rapih, gitu loh. Jadi ibaratnya kita nyaman deh istilahnya kayak gitu. Pokoknya nggak bikin puyang kayak gitu. Pokoknya enggak. Ibaratnya kalau kita tuh, aduh, yang hotel kita murah tuh, ya kan, lo tau sendiri kan. Di sana itu ibaratnya dengan harga yang standar murah, ya masih bersih lah, masih nyaman gitu kan. Dan kebanyakan di situ pun kan kita cuma buat tidur ya kan. Lalu kita kebanyakan sayang perjalanan jauh secara 6 jam transit di Dubai. Lalu dari Dubai ke Praha kita masih berapa jam lagi. Bisa nggak sih sebutin nominal lu kira-kira dalam ke Eropa itu berapa rupiah lu bisa ngeluarin uang? Lo sendiri untuk 15 juta, 20 juta, lo bisa udah keliling Eropa. Sendiri ya? Sendirian. Mau kerja di mana? Nabung, Aduh, siapa yang mau ngasih gue gitu. Oke, gue kembali ke Mama gitu, Ma. Ya kan, lu kan seorang backpacker juga nih ya. Gue tahu lu punya banyak kegiatan ya kan. Lu di samping pramuka gitu kan, lu pencinta alam juga, lu mendaki gunung juga gitu kan. Yang ini gue udah banyak, gue searching tentang lu gitu kan. Mak, lu paling jauh mana sih, Mak? Di Indonesia deh. Kalimantan pernah. Kalimantan. Yang jauh sih Kalimantan. Deket-deketnya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana tuh? Paling berkesannya ke Lawu. Ada nggak lu budget seminimal mungkin lu misalkan pengen ke Lawu gitu kan? Gue ternyata punya budget 1.000 rupiah, nggak, jangan 1.000 deh, terlalu alay gitu kan, lebay. Gue punya duit misalkan 200.000 gitu kan, lu kebayang sih dengan backpacker lo gitu kan, lu bawa ini 200.000, lu cepet ke Lawu gitu kan? Gue dengar begitu dulu pernah apa ya? Lo kalau nggak salah 400.000 ya nggak? Hampir 400.000 ke Lawu ya? ke Lawu. Jadi kebetulan itu belum pandemi ya. Jadi teman-teman nih se-Indonesia dulu ada celebration untuk 50 tahun pendakian Gunung Lawu. Kebetulan ada teman aku lah, Trisni, dia yang mengakomodir. Itu sebelum 3 bulan sebelum pendakian kita searching. Ternyata apa kata Rani benar. Ketika kita searching dengan tiket-tiket murah, itu tampak dipikir dengan rasional, dengan dana segitu kita nggak mungkin nyampe. Jadi lu berteman berdua? Tadi nyebut namanya Rani. Kan tadi nyebut namanya Rani banget, dari gue sekolah. Senior gue dia, senior gue. Gua nggak tahu kali, kira nggak berteman. Oke, lanjut. Jadi tiket pulang pergi dari Senin ke Solo 60.000, pulang pergi 120. Nah, karena ada jiwanya, biasanya kalau anak-anak penggiat itu, kalau ketemu dimanapun kita bisa jadi saudara, itu mobil satu bisa kita booking dengan semurah-murahnya, nyampe ke Cemoro Sewu. Gimana di Cemoro Sewu, kalau di sana tuh kita mau tidur di mana aja gampang gitu. Jadi nggak harus beratapkan langit-langit ini, kalau kita pasang tenda, pasang hemuk, jadi pulang pergi nggak nyampe 400.000. Gue coba makan loh. Sobat Explore ya. Ini salah satu orang yang backpacker yang ekonomis, terus salah satu orang traveler yang pokoknya
Backpacker juga kali. Yoi, benar. Tapi stylenya beda. Dia naik pesawat atau naik kereta. Jadi cukup menarik gitu kan, cukup menarik. Artinya memang setiap kegiatan kalau kita suka gitu, mau jalan kemana aja, terus kalau Rani nabung dulu lo mau kemana kan, kayak Roma gitu kan, lo nabung dulu atau kerja dulu. Kalau mungkin juga Rama juga mungkin nabung dulu ya, nabung dulu bisa berangkat kemana gitu. Oke, gua balik lagi bicara masalah COVID ya. Kita cukup prihatin dengan keadaan Indonesia saat ini dengan masalah COVID, PSBB sebagainya. Gitu kan. Nah, mengenai PSBB nih gitu kan, ya gue pengen lo kasih saran ke sobat ekspor gitu kan dalam masa pandemi semacam ini PSBB. Cuman keinginan lo pengen travel itu gede gitu kan. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa sobat ekspor itu bisa ngelakuin gitu kan, gitu kan, atau harus nabung dulu kayak gimana? Jadi gini, COVID ini kan ya kita nggak tahu ya kapan berakhir ya. Tapi kan sekarang ini sudah mulai ada kelonggaran lah, mulai dari pesawat, pariwisata sudah mulai dibuka walaupun masih terbatas. Hotel-hotel juga begitu. Apalagi sebenarnya kalau memang sudah bisa jalan dan ada tabungan lah istilahnya gitu kan ya, kita refreshing. Hotel itu sekarang lagi murah. Benar lagi murah dan dia memang lagi banting Bukan karena harga. COVID aja, COVID. Karena COVID. Ibaratnya gini, dia menarik supaya orang itu nginap di hotel mereka. Jadi mereka memberikan, coba bayangin, suite yang presiden, yang suite ya ibaratnya yang bagus banget gitu ya. Presiden. Iya, pokoknya sejenisnya lah di atasnya ya, pokoknya yang fasilitas lengkap ya. Suite. Iya, pokoknya suite lah. Suite lah. Iya, pokoknya suite lah. Pokoknya yang nginep. Kan kita ada standar, ada deluxe. Nah, itu di atasnya tuh kan VIP, ada yang suite kan gitu kan. Udah gitu yang biasanya 5-10 juta gitu kan per hari, ini lo bisa dapat 1 juta dengan fasilitas yang wow gitu ya, kita nggak mungkin wow. Nah udah gitu kayak pesawat sekarang kan sudah mulai dibuka kan gitu kan, walaupun masih dijarang-jarangin ya kan, jadi masih terbatas lah satu pesawat itu berapa orang kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya memang dengan peraturan yang lengkap yang kita tetap standar COVID ya gitu kan, sebenarnya kita masih bisa traveling kan gitu. Tapi balik lagi jika memang kita punya budget lebih sekarang ini gitu kan, jadi itu tidak menutup kemungkinan kayak kita pengen wisata lokal pun sama kan gitu kan. Cuman memang kita kendala untuk keluar negeri ya, karena masih belum semuanya nerima, terutama di Indonesia gitu kan. Kayak kemarin umroh aja kan gitu kan baru dibuka, lalu sekarang kayaknya sudah mulai lagi nih visa diketatin lagi. Kenapa? Karena yang gue baca ternyata ada beberapa orang Indonesia yang masih, jadi dia malah sama sekali tidak bisa keluar hotel karena kan di karantina kan gitu. Iya, jadi dia tidak bisa untuk ke masjid, tapi dia ya tetaplah kita sudah di Mekah kan gitu kan sama. Apalagi negara-negara lain kan gitu kan. Ini kan ketika ibadah kita dikasih kelonggaran, negara lain kan belum semuanya untuk bisa menerima penerbangan gitu. Nah, kembali ke lo, Mak. Gue manggil Rama jadi Roma gitu. Kayak Bu Roma ya. Gitu. Bukan iklan ya. Ibu Rama, Mbak Rahma gitu kan. Ini gimana pendapat lo? Kira-kira dalam kondisi macam ini, PSBB, terus orang pengen travel dengan budget sangat ini gitu kan, atau misalkan apa sih yang saran lo yang buat kawan-kawan sobat ekspor gitu kan, gue pengen travel cuman gue takut PSBB ini peraturan pemerintah nih nggak boleh kita kemana-mana gitu kan. Kira-kira ada nggak saran buat misalkan wisata terdekat lah gitu kan, ke Bogor kayak ke Bekasi gitu ya, atau ke Depok, wah tinggal lo searching aja pokoknya gitu. Gimana tuh? Ya sebenarnya sih gini, peraturan tetaplah peraturan. COVID itu kebanyakan orang karena orang mungkin sudah jenuh kali ya. Jadi jadi dianggap itu COVID itu ada dan tiada gitu. Tapi karena teman-teman kami yang medis dan teman-teman kami relawan itu sudah mengedukasi, ini ada, ini real gitu. Tapi kebutuhan gejolak mau jalan-jalan ini tinggi, ya kita tetap harus mengikuti prosedur itu. Maksudnya oke, kan beberapa wisata sudah dibuka. Kalau untuk pendakian memang sudah dibuka. Balik pulang ke diri sendiri. Oh begini nih perlengkapannya begini. Oh silakan. Rombongan ini begini. Udah. Maksudnya
secara protokol nih checklistannya udah bener nih ya. Apa ini nanti di atas lu nggak boleh begini. Gitu. Peraturannya si yang punya tempat kita ikutin gitu sih. Gue mau nanya lu berdua nih sebenarnya. Kita kan udah lama nih, udah beberapa bulan lah kita di rumah gitu kan, di rumah aja gitu kan. Masalah COVID-19 gitu kan. Mall itu termasuk dalam bagian lo untuk traveling atau memang kayak gimana sih? Gue nggak tahu, dikata mama katanya mall itu katanya waduh belum dibuka-buka gitu kan, keindahan sesuatu yang sangat luar biasa ketika mall dibuka gitu kan. Itu bentuk traveling atau memang lo wisata belanja atau apa sih? Bentuk hilaf sih sebenarnya. Kayaknya Jangan salah loh ya, karena mall itu kan mall itu kan salah satu bentuk wisata juga. Semua pariwisata yang ada di Indonesia maupun di luar negeri pasti tidak akan lepas dari yang namanya wisata belanja. Iya, wisata belanja. Kenapa? Apalagi kayak Indonesia misalnya, terkenal dengan murahnya baju-baju yang berbagai macam atau souvenir-souvenir apapun kan kayak gitu kan. Orang pasti penasaran. Itu semua kan ada di pasar, kadang ada di mall khusus. Kalau misalnya kayak orang dari luar, misalnya ke Jakarta gitu kan, kita kan ada mall-mall khusus ya. Jadi sama kayak kita di luar negeri tuh, misalnya kayak ke Singapura, kita di Jalan Orchid-nya kan gitu kan, mall-mall sekitar tuh kan. Padahal kalau menurut mereka mall biasa aja, tapi bagi kita wow itu surganya belanja kan gitu kan. Wisata pada mau ngapain tuh, mau belanja kan kayak begitu. Jadi selagi kita belum bisa kemana-mana ya itu mall itu salah satu wisata belanja, terutama cuci mata gitu. Dan ditambah itu diskonan selama COVID, ambiar. Coba lu mah apa tanggapan lu nih, ya kan? Lu mall itu termasuk wisata enggak? Lu kan orang backpacker gitu kan? Wisata pasti, karena setiap perempuan itu seneng tawaf di mall. Walaupun nanti ada bacaan jangan hilap. Kalau untuk aku, surgaku belanja itu murah meriahnya pasti semua kalian tahu. Tanah Abang itu surganya belanja, murah meriah, dapatnya banyak. Dan untuk aku punya tempat khusus sendiri tuh di Blok E di pojokan itu untuk anak-anak yang backpacker kayak aku, itu barang branded, murah meriah, tanpa reject. Aku bisa dapetin sekelas baju outdoor. Udah pokoknya jadi kayak di endorse ya, padahal enggak lo beneran. Gue balik lagi nih ya, tadi bicara mall gitu kan. Nah sekarang kan mall tutup, semua pusat perbelanjaan tutup gitu kan. Kata lo kan gitu kan bahwasanya mall itu dan wisata belanja itu salah satu bentuk kegiatan itu ya, pariwisata atau sebagainya. Dan menurut lo juga sama Rama, termasuk itulah wisata gitu kan. Sekarang mau pada tutup gitu kan, orang suruh di rumah aja gitu kan. Kira-kira lo ngakalinnya kayak gimana? Gue ya ngakalinnya, semua kita tetap stay at home gitu kan. Tapi mall itu tidak 100% tutup, jangan salah. Karena kayak supermarket. Tahu juga lo mall tuh nggak tutup. Oh iya dong, Bo. Biasa. Gue taunya mall tuh tutup semua ya. Enggak, karena kan masih bisa kebuka aja. bukan, gini loh. Terutama kan kayak supermarket ya, kan gitu. Secara pasar kan buka, tapi kan tidak semuanya orang ke pasar kan gitu kan. Karena masing-masing orang kan beda untuk kenyamanannya ya, gitu kan. Nah, kenapa gue tahu mall itu tidak tutup? Tapi ini khusus supermarket yang jual produk makanan ya, gitu loh. Kalau baju-baju atau di pinggirnya mah itu mah pendukung aja lah. Kebetulannya depannya buka nih, gue buka stand, kebetulan depan gue di standnya si supermarket ini kan gitu kan, dia buka gitu kan. Nah itu kan mulai bahan makanan pokok kan mereka tetap jual. Jadi ya even seminggu sekali atau waktu PSBB ketat banget tuh, itu gue bisa 2 minggu sekali tuh gue pasti belanja bulanan gitu, karena memang kita kan stok makanan kan gitu ya, itu hiburan dikit lah seenggaknya gitu, walaupun dengan masker kita masuk cek entahlah cek apa gitu kan, biasa hand sanitizer, masker segala macam, tetap antrian lo jaga jarak bener-bener kan kayak gitu. Nah lo gimana Mas? Lo tetap kelas dengan kondisi mau tutup atau memang lo antara gitu kan? iya antara melas mengirit sebenarnya. Sama aja kan ya, gini nih ya. Jadi yang ngebantu UMKM juga sih ya. Kalau baju tidak terlalu banget ya di masa pandemi. Tapi kalau kebutuhan yang seperti Rani bilang tadi,
karena memang kebutuhannya untuk di dapur, mau nggak mau gitu kan, itu mau nggak mau kita harus beli. Ya udah, jalan nggak boleh, keluar memang harus jaga jarak. Ya, sekarang udah ada gadget, jadi dibantu dengan gadget gitu teman-teman. Oke, gua jadi bisa Sobat Ekspor bisa ada masukan. Jadi thank you banget Rani, thank you Ya, banget dengan sama-sama. studio Sama. Ekspor Media. Nanti siapa tahu gue bisa undang lagi, lo mau kan datang? Boleh. Dengan senang hati. Pantengin terus di channel kita Ekspor Media. Jangan lupa buat like and share and subscribe. Di like ya.